Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trending Indonesia dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita akan terus berjuang. Jangan sampai bumi pertiwi Nusantara kita diklaim dan diakui menjadi milik bangsa Habib Ashkenazi Yaman Selatan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terus gunakan akal. Jika beragama tidak boleh pakai akal, maka hanya orang gila saja yang pantas beragama. Banyak sih memang yang mengatakan bahwa sejarah Islam adalah sejarah yang berlumuran darah. Tapi kali ini yang kita maksud berlumuran darah bukan karena pedang, tapi berlumuran darah oleh tinta para ulama kita sendiri, yang kala itu tidak ragu untuk menulis fatwa untuk membunuh para pemikir besar. Iya, seperti yang baru-baru ini terjadi. Para ulama petinggi PBNU menulis surat untuk membunuh pemikiran besar Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan juga membunuh organisasi yang dinaunginya, yaitu PWILS, Laskar Sabilillah. Para ulama petinggi PBNU mengatakan bahwa organisasi PWILS sebagai organisasi yang menciptakan permusuhan dan sebagai organisasi yang memecah belah bangsa. Padahal seluruh rakyat Indonesia tahu bahwa organisasi PWI Laskar Sabilillah berdiri untuk menjaga sejarah bangsa Indonesia dari pemalsuan sejarah oleh para Habib Yahudi Ashkenazi Yaman Selatan. Dan organisasi PWI Laskar Sabilillah ini juga dibentuk untuk membebaskan rakyat Indonesia dari perbudakan feodalisme agama yang dilakukan oleh gerombolan Habib Ba'alwi Yaman Selatan dalam agenda mereka menguasai Nusantara dengan embel-embel sebagai cucu Nabi, padahal mereka sama sekali bukan keluarga Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi begini, ketika PWILS meluruskan sejarah yang dipalsukan oleh Habib Ba'alwi Yaman Selatan, lalu PWILS dituduh sebagai pemecah belah bangsa dan dituduh menciptakan permusuhan. Lalu apakah arti persatuan menurut para ulama PBNU itu adalah kita anak bangsa bumi pertiwi harus diam saja seperti kambing conge saat sejarah leluhur kita dirubah menjadi sejarah bangsa Yaman Selatan? Dan apakah arti persatuan menurut para ulama petinggi PBNU itu adalah kita harus diam saja saat Habib Yaman mendoktrin rakyat Indonesia dengan mengatakan Indonesia ini milik para Aulia Tarim, milik Habib Yaman, Pulau Jawa milik Aulia Tarim, milik Habib Yaman? Apakah itu yang dimaksud oleh PBNU dengan persatuan? Lalu kami harus nurut gitu? Oh, tentu tidak, Joanna. Kami rakyat pribumi Nusantara, rakyat bangsa Indonesia yang cinta Ibu Pertiwi tidak akan membiarkan semua itu terjadi. Lebih baik pecah persatuan daripada kami harus nurut dan tunduk di bawah kaki para imigran Habib Yaman. Dan para kalian ulama petinggi PBNU, nyahlah kalian sebagai pengkhianat bangsa di bumi Pertiwi ini. PWILS dan Kiai Haji Imaduddin ini nampaknya akan dijadikan korban tirani doktrin agama atau dogma oleh PBNU yang kini telah dikuasai oleh kelompok asing Yaman Selatan. Persis seperti Ibnu Sina, seorang filsuf, seorang dokter, dan ilmuwan yang namanya telah diukir dalam peradaban dunia, namun akhirnya dikubur hidup-hidup oleh fatwa ulama. Padahal Ibnu Sina bukan kafir. Kala itu dia hanya menolak konsep Tuhan yang diciptakan oleh penjaga mimbar, karena para penjaga mimbar itu menciptakan konsep Tuhan untuk kepentingan pribadi mereka demi kekuasaan dan jabatan. Ibnu Sina mengatakan bahwa akal manusia mampu menembus dogma agama yang oleh pemuka agama dianggap sakral. Para ulama penguasa iman kala itu berkata bahwa kebenaran bukanlah suatu yang perlu dicari, melainkan harus dipercaya walau tidak masuk akal. Dan Ibnu Sina berkata, jika beragama tidak boleh menggunakan akal dan cukup percaya saja, maka yang paling pantas untuk beragama adalah orang gila, karena orang gila jelas tidak memiliki akal. Dan akhirnya Ibnu Sina pun dikubur hidup-hidup dan dibungkam selamanya. Dan kini namanya terus diagung-agungkan oleh kita para umat Islam, padahal kala itu dia dibungkam oleh ulama pemegang kunci surga. Persis seperti saat ini Ketua PBNU Yahya Stakuf yang terus berkata, tidak usah pakai akal, ikuti saja, husnuzon saja. Sungguh sangat membagongkan dan sangat mengedan-edankan. Kiai Imaduddin Utsman mengajak umat Islam mengkaji ilmu menggunakan akal, namun petinggi PBNU malah berkata tidak usah pakai akal, percaya saja bahwa Habib keturunan Nabi. Dan dibalik pengakuan para Habib itu sebagai cucu Nabi, umat Islam Nusantara dijadikan budak sepanjang zaman.